menerima teguran Tuhan? Halo, siap menerimanya? Ya pastikan ketika kita menerima nggak terus ayo wis, kayak gue kayu bayo orang tuaku. Kita pastikan kita punya sikap hati, mungkin nggak setepat kondisi kita. It's okay, yang pasti Tuhan tuh kasih teguran bukan karena dia benci kita, enggak, tapi lebih karena dia perhatiin kita dan dia sayangi kita. Maka yang harus kita lakukan adalah selaraskan diri kita. Kalau ada yang baru 20% gitu ya, baru 90% berarti kurang komplit gitu kan. Nah, ada yang harus ditambahkan plus ada yang harus dikurangi dari gaya hidup dan perilaku diri kita lewat tinjauan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sifatnya tidak menghakimi, ya. Jadi jangan pernah saudara merasa Tuhan berketing aku sehingga aku harus ditegur. Justru karena dia sayang kita, dia tegur kita. Itu sikap hati yang harus kita miliki. Dia sayang kita, maka dia tegur kita. Dia tidak mau kita nyelonong, moro-moro nyemplung rokok, nah, gitu. Karena firman Tuhan berkata ada jalan yang disangka orang baik-baik saja, lurus-lurus saja, tetapi ujungnya maut, gitu, menuju maut. Makanya kita butuh gitu, ada mata yang lebih besar dari keterbatasan mata. Mungkin mata hati kita, mungkin mata iman kita, ada mata yang lebih besar di mana jangkauannya jarak jauh. Dia tahu persis yang kita harus hadapi, kita harus tanggulangi gitu ya. Tuhan tuh tahu persis gitu. Nggak ada yang terlewat dari pengamatan matanya, itu nggak ada. Semua saudara maupun saya itu kabeh itu terbuka. Amen. Di mata Tuhan. Kalau orang Solo cetho apa? Meloho. Cetho meloho itu istilah Solo. Cetho welo-welo itu mau Semarangan. Kalau Sragen apa tuh? Ada banyak bahasa saudaraku. Indonesia ini memang luar biasa, dikenal dengan banyak suku bangsa sekaligus bahasa yang beragam. Belum lagi nanti bahasa sini dengan Sunda mirip-mirip tapi wis beda arti. Nah, itu yang harus kita waspadai, jangan sampai kebliduk. Jangan sampai kita salah gitu ya. Nah, saudaraku, lepas dari itu semua, pagi hari ini Tuhan tuh ngajak saya untuk sama-sama kita melihat ketika ada peristiwa dalam hidup para murid, ya. Karena itu cerminan hidup kita. Gitu. Walau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, gitu, itu yang kasat mata, yang kelihatan, yang cetha welo-welo itu tadi. Tapi mereka masih masih bergulat dengan kemanusiawian mereka, yang imbasnya tuh mereka dalam kondisi bingung, bahkan tanpa harapan. Mari kita lihat ayatnya, nggak usah panjang lebar. Matius yang ke-8. Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Oke, nggak ketemu? Apa judulnya? Angin ribut diredakan ya. Ini cerita sudah lama dan saudara tahu ketika saya belum lagi ke gereja tapi sudah gitu dapat, karena saya tuh senang dengan teman-teman yang Kristen maupun Katolik di pergaulan sekolah saya, maka saya pun diberi Alkitab zaman dulu tuh cuman Perjanjian Baru yang dibikin oleh D. Gideon, ya. Nah, itu saya belum ke gereja tapi buku kecil biru itu tuh jadi bacaan saya yang saya sukai.
Kenapa? Karena di situ diceritakan bagaimana Yesus bikin mujizat, bagaimana Yesus tegur murid-muridnya dan lain sebagainya. Itu semakin hari itu, walau saya belum Kristen, saya belum ke gereja, tapi itu membuat saya begitu rupa mulai mengenali Tuhan Yesus tuh kaya apa kiprahnya di muka bumi. Nah itu yang semakin hari itu membuat saya boleh semakin semakin penasaran. Nah gitu. Siapa tahu Tuhan Yesus tuh. Nah saudara, kalau kita melihat ayat ini dari 23 sampai 27, judulnya adalah angin ribut diredakan. Nah mari kita perhatikan peristiwa yang rasanya familiar banget, biasa banget gitu kan. Tapi mari perhatikan ayat lepas ayat, kita baca lebih dulu secara bersama-sama 23 sampai 27. Kita baca 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara perhatikan ya, Tuhan Yesus naik ke perahu dan apa? Selanjutnya, halo, murid-muridnya mengikutinya. Bisa bayangkan muridnya ada berapa? Halo, 12. Oke. 12 murid barengan mbak Tuhan Yesus naik ke perahu. Perhatikan baik-baik. Murid itu berarti dia sudah bergaul karib toh. Sudah kenal gitu. Sudah tahu gayanya Yesus, sudah tahu gimana dia ngajarinya dan dia melakukan dirinya. Dia tahu, mereka tahu gitu, mereka kenal gitu. Tapi perhatikan di ayat yang ke-24 gitu ya. Sekonyong-konyong apa? Mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara bisa bayangkan, di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, Yesus naik perahu, langsung mapan. Nah, para murid mungkin masih dong gosip, mau wong sing disembuhke begini dan begono dan lain sebagainya. Belum lagi tidur, nggak ikutan tidur. Dan perhatikan, ketika angin datang ya, ribut atas danau dan atas ombak. Jadi nggak cuma ombak doang, tapi danaunya melu ribut. Mereka apa ini? Menjadi respon pertama, reaksi pertama, ketakutan. Di satu sisi murid yang banyak, 12 katakanlah, itu semua ketakutan. Sementara Yesus ngapain? Saudara bisa bayangkan, saudara yang segini banyak dan saya yang seorang diri ngomong sama saudara, saya sih tenang aja. Saudara sih ribut, murid-murid ribut. Nah, pasti para murid berpikiran gini, lah kok yang ini kondisinya dia malah tidur. Betapa tidak adilnya gitu. Enak aja dia tidur gitu. Tapi kita lihat di sini saudara, para murid heboh gara-gara melihat dan merasakan badai. Bisa saudara bayangkan ya. Jadi gini, kita sambil dengar firman, sambil kita mulai mengimajinasikan apa yang sedang terjadi lewat kebenaran firman ini. Kita sedang belajar menggali kembali
imajinasi kita untuk ikut terlibat merasakan. Saudara terlibatnya di bagian mana? Gitu. Murid-murid yang heboh gitu ya, atau ikut ketenangan Tuhan Yesus. Dia angler, malah rumangsane dia kayak diayun-ayun bayi itu loh. Kalau sedang tidur diayun-ayun, saudara bisa, ibu-ibu pasti pernah melihat itu kan. Kalau bayi rungsing atau ribut pengen tidur, mau tidur kangelan, banyak pola gitu kan. Nah ibu-ibu atau bapak-bapak sambil kayak di sini terus nyanyi, mungkin sambil goyang-goyang. Nah Tuhan Yesus kayaknya merasakan yang seperti ini. Murid-murid geger dia, saudaraku, dan mereka banyak loh, lebih banyak daripada Tuhan Yesus loh. Saudara bisa bayangkan, itu murid bukannya ikutan tidur alias melu tenang, tapi gegere dilanjutkan. Oh, Radil, Tuhan Yesus kudu dibangunin. Nah, saudara, beneran mereka bertindak, Tuhan, aduh bangun dong, kita mau binasa nih loh, piye? Saudara, mungkin keadaan hari-hari ini tidak baik-baik saja. Kalau toh baik-baik saja, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau sedang dalam kondisi tekanan yang banyak dalam hidupmu, apa yang harus kau lakukan? Ini tantangan pertama, apa yang kamu bisa buat dan lakukan? Melu gegeran seperti para murid, atau memutuskan, oke, aku percaya mbak Tuhan kok, yang durung tekoku mati. Nah, itu dia pentoknya di situ. Yang durung waktuku mati. Semua akan lewat, saudara. Tapi kalau sudah baik-baik saja tidur, angler, moro-moro dijemput, kayak cerita pendeta di Surabaya itu, beliau sudah melihat, karena beliau memang sudah suntuk, usianya sudah banyak maksudnya. Beliau tuh dalam kondisi di kamar, doanya bilang sama pengerja yang mendampingnya, bilang, aku kok melihat ada kereta loh. Banyak banget. Mana sih, oh nggak ada. Si pengerjanya bilang itu. Beliau enggak banyak debat, diam. Terus untuk kedua kalinya beliau juga kembali melek dan lah wis makin cerdas ya. Gitu kan? Pak Ishak Leo kalau saudara ingin tahu, BPPS Surabaya. Artinya gini, jadi contoh bagaimana beliau tuh dalam hidup sehari-harinya bergantung penuh dengan Tuhan. Ketika ada jemputan datang, bukannya sibuk begini dan begitu, enggak. Dalam kondisi sudah usur 80 lebih beliau dipanggil Tuhan. Tidur. Ketika beliau melihat, loh, makin cedai, kayaknya apa-apa loh kok. Kembali pengerjanya debat, dan beliau ya sudah, nggak pakai debat, nggak pakai cincong apa-apa. Terus beliau diam, dan itu nafas terakhirnya berakhir. Nah saudara, bisakah engkau membayangkan itu? Di tengah gegeran semua geger. Loh, murid kabeh lho sing geger, ora mung murid siji Yudas doang, kabeh gegeran. Dan kabeh demo ning Tuhan Yesus. Enak wae kowe turu to Tuhan, kita mau binasa lho. Tapi apa yang Tuhan bilang? Hai kamu yang kurang percaya. Kenapa kamu takut? Kadang ketakutan yang muncul itu kita ini nggak sadar sedang diperalat oleh si jahat untuk memunculkan. Mungkin juga bukan diperalat oleh si jahat, tapi lebih kepada itu loh aslimu. Aslimu ini kurang yakin pada firman Tuhan. Jadi ketika ada kasus, ada masalah, ada persoalan yang datang atau muncul atau meledak di hidupmu, ayo saudara mulai cek kedalaman hati. Apa yang kau buat? Gegeri, telepon, aku gini. It's okay, nggak apa-apa. Aku nggak akan demo, nggak akan nyeneni, nggak. Tapi saudara apakah akan lakukan hal itu hanya gara-gara oleh satu dan lain? Kenapa nggak kita belajar kayak yang dilakukan dan dicontohkan oleh Tuhan? Nah itu ketika ada kasus, ada masalah yang meledak di hidupmu, ya,
Harusnya saudara milih sing ngendi. Nah, kalau itu jadi pertanyaannya kepada setiap pribadimu. Kalau saudara sedang ngadepin kalau banyak masalah, gegeran, sementara Tuhan tenang-tenang aja, senyum lihat di saudara. Iki piye yo. Saudara bisa bayangkan kan? Orang kalau lagi panik gitu. Iki piye yo? Ono dalan jane ono pintu, tapi koyo terlupakan pintune hilang moro-moro, tercabut semua hilang. Yang ada kepanikan. Biasanya orang panik itu bisa slow down enggak, saudara? Tidak. Yang slow down itu yang di jalan-jalan. Slow down saudara, mampir dulu. Ada yang iklan rumah makan kayak gitu ada. Tapi kalau orang panik kapan slow down, bisa ngamuk enggak? Malah tambah ngamuk gitu. Karena dia nggak lihat, belum sadar. Wah Tuhan, gue iso setenang itu. Bukan karena Tuhan nggak tahu bakal enek badai, enggak, Tuhan tahu itu. Dan ini dia pembuktiannya. Di tengah badai, apa yang kau cari nomor satu? Di tengah kondisi tidak pasti, apa yang kau lakukan pertama kali? Diminum ah? Udah dicepak kok minumnya. Ini pertanyaan yang harus saudara jawab secara pribadi. Kalau saudara dalam kondisi tidak baik-baik saja, dalam kondisi tidak pasti tentang masa depan maupun apapun itu, nomor siapa yang kau cari? Bantuan? Bantu doa ya? Atau apalah itu? Saudara bisa apa ya? Pikirkan dari sekarang. Sikap apa yang kau boleh ambil di tengah kondisi yang kemerungsung? Bolak-balik Pak Stephen kemarin pakai istilah kemerungsung. Apa sih padan katanya kemerungsung dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Tergesa-gesa. Terus apa nih? Terburu-buru. Ada lagi? Kemerungsung, gerusak-gerusung gitu. Jadi apa ya? Tuhan ketika kita melihat terburu-buru, kira-kira aja deh. Kira-kira Tuhan piye saudara? Menurut saudara, kalau lihat kita kemerungsung, aduh, ini piye yo? Kira-kira, kemarin kebetulan tuh si Gending pengen nonton Upin Ipin. Nah si paman siapa tuh yang jualan Angkel Mutu gitu. Jualan nasi goreng, sarungnya kobong. Saudara, itu geger gitu kan. Geger dia nyamong ya jenenge kobongan gitu kan. Saudara kobongan saya ya mungkin geger gitu kan. Nah, ada satu yang ambil racun api, bukan air loh. Kalau air itu nanti malah tambahan dadi. Ada sih apar itu ya, pembunuh api yang ringan, portable, gampang diambil. Nah, itu yang disemprot nomor satu sumber api nih, yaitu kompor yang sedang dia pakai untuk masak nasi goreng, kegedean genine, jadi nyalap nih dinding, termasuk sarungnya si Angkel Mutu. Nah, bukannya Angkel Mutu yang disemprot duluan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau itu terjadi di hidupmu. Saya guyu ngekek gara-gara lihat reaksi gitu. Seringkali tanpa sadar kita bereaksi yang berlebihan, tapi tidak tepat. Jadi ketika ada sesuatu masalah di hidupmu, apa nomor satu yang muncul jadi ide untuk menyelesaikan itu masalah? Kira-kira apa saudara? Ada yang bisa bantu jawab? Atau wedi saudara, aduh aku kejebak. Tenang, saya tidak sedang menjebakmu, tenang. Itu cerminan dirimu sendiri kok. Saudara malah lebih bagus bersyukur saudara mengenali loh ning kene iki lho.
Kalau saudara merasa kuat kok jawabnya juga, ya saya begini dan begitu, silakan. Tapi yang pasti yang muncul pertama, jawaban pertama di hidup kita itulah aslimu. Orang bisa dicolong saudaraku, itu aslimu. Wong lagi panik atau saudara lagi asik masak, sering, moro-moro ditepok komburi. Nah, apa yang terjadi? Ya kaget, betul. Terus kalau reaksimu kaget tuh piye? Nah, saya ngomong miso. Yang lain. Apa yang kau lakukan? Ngamuk gitu ya. Ngamuk. Dipadoni gitu, jak padu. Nah, saudara perhatikan. Itu dia kata pertama keluar dari reaksimu, itu hasilmu. Nah, kalau begitu apa yang harus kita buat? Ingat loh, Tuhan Yesus ketika para muridnya demo, Tuhan enak-enak itu loh, kita mau mati, kita mau tenggelam, boro-boro badai ini loh. Tuhan langsung ngomong gitu, udah poin dia ngomong, ngapain kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Artinya ini yang harus kita kenali saudara. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dasar utamanya adalah tidak percaya, kurang percaya. Diakoni apa ora itu asli nih. Mbok saudara bilang, aku ki percaya mbek Tuhan Yesus. Ya enggak percaya ngapain aku ning gereja? Oke. Tapi percaya yang seperti apa? Percaya yang prosentasenya piro gitu. Nah, ini dia yang setiap kita harus kenali dalam diri kita. Orang bilang kan kenali kekuatanmu pribadi dan kenali satu lagi kelemahanmu. Kalau engkau kenal kelemahanmu, engkau akan bangun di bagian itu. Tapi kalau engkau kenali kekuatanmu, engkau tidak boleh sombong. Itu maksudnya. Nah, ketika para murid langsung ngomong protes be Tuhan, enak apa turu, gitu kan? Tuhan bilang, ngapain kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Jadi perhatikan, ketika muncul ketakutan dalam hidup, apa yang harus kau buat? Halo, apa yang harus kau buat? Tanggulangi. Dengan cara apa nanggulanginya? Dengan ingatkan dirimu tentang firman Tuhan, janji Tuhan. Ada di sini yang belum pernah terima janji Tuhan? Kebangetan. Yang belum pernah terima janji Tuhan itu kebangetan. Kenapa? Janji Tuhan itu luar biasa bagi tiap pribadimu. Dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kekuatan yang ada dalam hidupmu tuh Tuhan udah kasih janji. Ya cuman itu tadi, kita kurang aktivasi janji itu untuk terus terngiang. Kita selalu lebih kepada fakta dan data yang kita lihat, yang kita eling-eling. Datanya dia pernah ngenek ke aku, itu puluhan tahun gini masih bisa diingat pasti. Nah, ini waktu yang baik untuk kita mulai merilis semua ingatan yang buruk, baik tentang pribadimu, baik tentang orang lain apalagi. Kenapa? Karena hatimu tuh harus bersih. Para murid itu jadi khawatir, jadi takut gara-gara hatinya nggak bersih. Dia pikir uripku diberkati, yen kabeh aman-aman saja. Ora enek pergulatan, lha kuwi uripku diberkati. Enggak gitu juga kali. Kenapa? Justru kita akan melihat berkat Tuhan ketika ada masalah. Kenapa? Itu ujian bagi dirimu. Engkau menunjukkan aslimu ini endi. Saudara lebih pilih kepada data fakta yang brutal itu tadi, atau saudara lebih memilih kepada apa kata janji Tuhan? Nah, itu yang harusnya kita mulai kenali hidup kita. Karena hanya dengan seperti itu kau mengalami perubahan cara berpikirmu.
Tanpa itu saudara hanya akan nguplak kayak bangsa Israel 40 tahun nonton berkat Tuhan. Engkau yang rano berkat Tuhan ngomel, nyalahke Musa, nyalahke Tuhan. Itu bangsa Israel saudara. Dan apa yang ujungnya? Matilah mereka. Itu cara Tuhan ngeresiki bangsa Israel dari orang-orang yang tercemar dengan pergaulan Mesir. Sehingga yang hanya 2 orang yang bertahan dari generasi yang keluar dari Mesir, yaitu Kaleb dan Yosua. Hanya 2 orang ini yang kemudian melu cawe-cawe ngerebut tanah Kanaan, masuk tanah Kanaan. Saudara bisa bayangkan 1,8 orang juta loh yang keluar, tapi yang tinggal segini. Kenapa? Karena kita juga terus lewat proses hidup tuh kita sedang diresiki oleh Tuhan untuk punya hati yang tahir, hati yang bersih, hati yang murni. Lewat apa? Jangan pikir moro-moro kelas hilang begitu saja. Justru lewat benturan, lewat gesekan, saudara itu harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Tidak ada kata lain. Jadi lewat peristiwa hidup sehari-hari itu loh, kita ini diproses oleh Tuhan. Kita ini harus hadapi proses kita setiap hari. Dengan seperti itu tujuannya apa? Makin hari kita makin dewasa dalam iman ya, juga dalam hidup sehari-hari. Ada nggak orang yang sudah tua tapi tambah tua, tambah omel-omelan, tambah ngamukan? Ada nggak? Banyak saudaraku. Kenapa? Ya mereka pikir itu tadi firman Tuhan itu hanya sekedar lewat begitu saja, tidak menjadi dasar hidupnya. Padahal dasar hidup kita harusnya firman. Nah ketika Tuhan Yesus ngomong, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya, gitu ya. Tuhan gak cuma ngomong. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bahasa lainnya tenang banget. Saya pernah lihat ketika poso diajak ngomong adik-adik imamah gitu ya, ya orang sepuh-sepuh gitu bulan ke sarangan. Nah saudara tahu, karena poso kan otomatis perahunya prai kabeh, nggak ada perahu sing disewa. Dan saudara tahu, saya di situ takjub. Danau memang kecil sih danaunya kan, sarangan sepiro sih gede nih. Orang Toba katakan kobokan aja gitu, dibandingkan dengan Danau Toba gitu. Nah saudaraku, saya lihat bagaimana air danau itu benar-benar nggak ada riaknya, nggak ada gelombangnya, nggak ada apapun. Karena memang nggak dipakai, nggak diaktifkan. Saudara, ketika Tuhan ngomong menghardik angin dan danau itu, bukan cuma angin ya, tapi juga danau itu, maka dikatakan danau itu menjadi teduh sekali, tenang banget. Awalnya menakutkan, awalnya menggentarkan, rasa-rasa aku mau tenggelam Tuhan, gitu kan, di para murid. Tapi begitu Tuhan berfirman, maka danau pun danau memposisikan diri seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan firmankan. Nah, gimana dengan kita? Kalau hari ini ada perkataan muncul di pikiran, lah pulang wah aku bisa aku. Nah, harus tundukkan hidupmu kepada firman. Amin. Tanpa itu, saudara akan terus bergumul. Saudara akan terus tidak alami terobosan. Karena ada banyak dalil uloknya dan aku mega karena memang tidak punya sikil kan. Nah saudara diciptakan Tuhan tidak seperti itu gitu. Pastikan kau jadi orang yang taat saja, nggak usah pakai banyak debat, banyak sanggahan, banyak ya sanggahan itu tadi banyak berkata dan ini dan itu, nggak gitu. Tuhan mau ketika dia berfirman, firman itu jadi semuanya. Ya. Lanjut ayat 27, dan heranlah orang itu, katanya orang-orang itu, para murid, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
suatu ketika kami masih ada papinya anak-anak, selesai acara di Jogja kalau nggak salah, kami berkesempatan untuk naik jeep Kaliurang sampai mana tuh? Pokoknya nonton Gunung Merapi ya. Oh, Kali Adem, dari Kaliurang ke Kali Adem gitu ya. Nah, saudara tahu ketika itu ya pastinya kalau ke sana pemandangan pertama kan lihatnya Merapi gitu kan. Merapi sedang tertutup awan. Terus ada yang bilang, ayo dong, ada yang ngomong deklarasikan supaya awan nyingkir, supaya kita bisa lihat keindahan Merapi secara utuh gitu kan. Karena memang sudut pandang yang paling bagus ya dari Kali Adem gitu kan. Nah, saudaraku, ada seorang yang dalam nama Yesus ayo menyingkir, dan saudara memang nggak langsung plus hilang, enggak, tapi secara bertahap benar-benar awan itu nyingkir, membuat pemandangan Merapi itu begitu cetong welo sehingga bagus banget, karena aliran air dari Kali Adem itu beneran ada pas tepat di bawah Merapi. Nah, saudaraku, ketika kita memperkatakan atau mendeklarasikan apa yang ingin terjadi atas hidupmu, itu pasti terjadi. Amen. Jadi apa yang harus kita buat? Nah, kenapa tidak kita deklarasikan yang baik-baik untuk diri kita? Aku diberkati. Memang faktanya duit itu entek, tapi aku diberkati. Mungkin dari segi tidak duit, kesehatan itu berkat Tuhan. Karena dengan sehat saudara iso kerja toh. Jadi jangan hanya bandingkan segala sesuatu dengan ukuran uang. Nggak sebanding apa yang Tuhan beri dalam hidupmu kalau hanya ukurannya money, nggak sebanding. Jadi ini dia yang Tuhan mau tiap-tiap kita miliki, adalah percaya kepada setiap kata Tuhan. Apapun, katakanlah semustahil apapun, wis toh, gak usah banyak cincong, gak usah banyak debat. Oke Tuhan, ngomong. Oke Tuhan, saya siap. Oke Tuhan, apa bahasa Jawanya kalau orang menundukkan diri, nah itu tidak ada lain kecuali saudara memposisikan hidup di hadapan Tuhan seperti itu. Nanti saudara akan alami bagaimana Tuhan tuh bisa kasih tuntunan apa yang harus engkau buat untuk ke depan. Tuhan itu tidak pernah pelit untuk dijumpai. Yesaya 55, carilah Tuhan selagi bisa ditemui. Karena nanti ada waktunya kita bengak-bengok kayak apa, Tuhan seolah-olah tutup kuping, tutup mata. Kenapa? Firman Tuhan berkata, dosamulah yang memisahkan engkau dari Dia. Dan dosa itu bukan saja dosa perbuatan, dosa di pikiran, tidak percaya itu juga masalah bagi kita. Semustahil apapun kalau itu firman Tuhan, kita tidak boleh pernah meragukannya. Kenapa? Karena namanya firman Tuhan. Lihatlah dan ingatlah bagaimana Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang pun memunculkan diri, dalam istilah lain di Alkitab. Terang pun menyediakan dirinya. Gak pakai lama, gak pakai cincong, gak pakai debat, gak pakai apapun. Dia begitu berfirman, maka yang difirmankan pun jadilah. Nah, jadilah seperti itu, saudara. Engkau adalah anak-anak kerajaan. Pastikan engkau juga ketika mendengar sang raja berfirman, gak usah pakai debat, gak usah pakai mikir rugi ora. Nah, saudara tinggal, yes Tuhan saya taat. Gampang saudaraku, gampang, yes Tuhan aku taat. Kenapa? Kita jadi kesulitan gara-gara kita mikir ini, mikir itu, mikir ini. Terlalu banyak mikir, kesuwen. Kalau sudah kesuwen, bukan Tuhan sing kesuwen jawab, enggak, Tuhan tidak pernah suwen sing jawab. Dia selalu tepat waktu. Yang bikin suwe itu ya kitanya gitu. Banyak dalil, banyak dalih, banyak alasan, banyak macam-macam yang sering kita ajukan, dan akibatnya itu juga terdelay janji Tuhan dari hidup.
Kalau engkau tidak mau janji Tuhan terdelay, terdistract dari hidupmu, pastikan engkau ikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Karena itu yang akan menyelamatkanmu di hari-hari ke depan. Firman Tuhan maksudnya. Orang ada yang saya lupa siapa tuh pendeta. Tanggal 25 ada pengangkatan apa piye gitu. Saudara mau percaya atau orang, saya pasti saudara dengar firman Tuhan. Benar enggak? Alkitab menulis hanya Bapa yang tahu waktu dan ketikanya, nggak ada yang tahu. Anak pun nggak tahu firman Tuhan katakan. Jadi artinya ya orang bisa saja ngarang, bisa saja bikin ini. 1999 itu ada yang kasih nubuat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi begini begono dan akhirnya lewat. Artinya saudara ayo bangun hidupmu begitu rupa selaras dengan firman. Hanya firman yang bisa menyelamatkan kita. Hanya firman yang jadi jaminan hidup dan masa depanmu. Tanpa itu saudara hanya akan jadi pengangguran yang tidak menghasilkan apapun di kerajaan Tuhan. Karena dari sekarang apapun jadi bagian kerjaanmu, tanggung jawabmu, pastikan firman jadi andalan nomor 1. Pastikan firman terus berbicara dalam hidupmu. Karena hanya firman yang jadi jaminan untuk ke depan. Tanpa firman gak ada satupun yang jadi kok. Makanya kalau engkau menginginkan sesuatu yang terjadi di hidupmu, gak ada lain kecuali kau percaya Tuhan, percaya firman-Nya, taati firman. Mari kita datang kepada Kristus. Surah Al-Fatihah katakan firman-Mu berita bagi kaki.
Maya Syakatakan. Bahkan tambahkan iman percaya kami pada setiap janji. Kami tidak kehilangan pengharapan kami di dalam Engkau, melainkan firman-Mu itulah jadi pelita jalan hidup kami. Menghalaukan segala kecemasan, ketakutan dari hidup kami adalah firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami, terang bagi keputusan-keputusan kami Tuhan. Dan firman-Mu juga yang akan terus berbicara penuh atas hidup kami, agar firman-Mu menjadi panutan dalam hidup kami. Dan firman-Mu juga yang akan terus mengubahkan cara pandang hidup kami, dasar keyakinan kami, dan gaya hidup kami, selaras dengan apa yang menjadi agenda kerja Tuhan di muka bumi. Tuhan, ini anak-anak-Mu, ini umat-Mu, kepadanya mereka menyerahkan hidup dan harapan mereka kepadamu saja. Tuhan Yesus, Kau tahu persis pergumulan yang harus tiap-tiap anak-anak-Mu hadapi. Tapi satu hal Tuhan, Engkau sebagai pemandu, penuntun jalan umat-Mu, Engkau tak memberi arahan firman kebenaran-Mu. Ajar kami untuk mengambil itu Tuhan, supaya hidup kami dipengaruhi oleh firman-Mu, supaya kami terus mengingat firman-Mu, mengimajinasikannya dan memperkatakannya, sehingga setiap janji-Mu itulah yang kami nikmati, setiap firman-Mu itulah yang kami alami Tuhan. Sekalipun data fakta iblis sodorkan, dunia sodorkan, kami mau tetap percaya kepada firman-Mu. Kami mau tetap berpegang pada firman-Mu, karena firman-Mu punya kedaulatan penuh atas hidup kami. Maka kami percaya firman Tuhan yang menjadikan segala sesuatu atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, teraikan firman-Mu. Segala bentuk kemanusiaan yang seringkali berdalih-dalih dalam hidup kami, yang seringkali banyak Tuhan debat dalam hidup kami tentang firman-Mu, saat ini kami hadir, kami perintahkan keluar dari hidup tiap kami di dalam nama Yesus. Bapa, merdekakan kami dari setiap permasalahan hidup ini, lewat kami tundukkan hidup kami kepada firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu apapun yang menjadi firman-Mu, itulah yang akan terjadi atas hidup kami. Dan itu juga yang kami nikmati, terima daripada-Mu. Kesuksesan dunia nothing Bapa. Kesuksesan dunia bukan itu yang kami kejar, tapi kami kejar perkenan-Mu, agar hidup kami semakin sejalan, selaras dengan rencana-Mu atas hidup tiap-tiap kami. Terjadilah hubungan yang dipulihkan dengan Engkau Bapakku, hubungan yang terus diharmonisasi antara bumi ini, antara hidup ini dengan sorga, dengan pribadi-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin menyatakan Kristus, menyatakan buah pikiran atas muka bumi. Dan kami tidak egois hanya hidup bagi diri sendiri, tapi kami tahu Engkau yang telah hidup dalam hidup kami boleh terus kerja nyata di hidup kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalian Bapa, Kau kenal tiap-tiap kami, Kau tahu hati kami masing-masing, dan tidak ada satupun di antara kami yang luput dari pengamatan. Karenanya tolong kami selaraskan hidup kami dengan kebenaran yang sudah kami dengar maupun baca, sehingga
kami boleh selalu menikmati realita-Mu di hidup sehari-hari kami. Dan kami pun menikmati janji Tuhan menyata di hidup kami. Bapa, terakhir setiap janji Firman-Mu di hidup kami. Bawa kami untuk lebih lagi hidup memperkenan hati, hidup menyenangkan, hidup menyukakan. Roh Kudus akan menolong tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya syaka. Bapa, kami nyatakan anugerah-Mu tercurah di setiap kami. Anugerah-Mu memampukan kami untuk percaya kepada firman-Mu saja, bukan kepada kekuatan, kemampuan atau kemahiran skill kami, tapi lebih kepada-Mu dan kepada-Mu saja. Kami kembalikan hormat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kalau demikian jemaat, Bapa-Mu menganugerahkan kepadamu berkat sorgawi. Cari, temukan dan terimalah dalam hidupmu, agar kau boleh alami apa yang menjadi janji Bapa-Mu yang di sorga itu dalam hidupmu sehari-hari. Terimalah berkat-Mu dan terimalah anugerah yang dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, sudah siap. Amin. Firman menjadi hierarki tertinggi dalam hidup kita, kendaraan kita. Amin. Ada beberapa pengumuman gerakan bertekun setiap hari Senin. Bapak Ibu Saudara yang rindu boleh langsung join, boleh langsung gabung di tempat ini jam 6 sore hingga setengah 8 malam di tempat ini. Kemudian ada PG setiap hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara semuanya juga bisa ikut yang solo. Nah, jam setengah 6 sore hingga selesai di tempat ini. Kemudian ada juga prayer group secara online. Jadi setiap hari Rabu, Kamis dan Jumat di Zoom bisa lewat di rumah masing-masing ya. Jamnya jam 6 hingga jam 20, jam 6.30 hingga 20.30 dan Jumat jam 6 hingga jam 20. Itu oke. Sudah? Oh, enggak ada. Oh iya. Itu saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Oh, ya, satu lagi prophetic direction. Jadi Januari Bapak Ibu Saudara menabung dari sekarang, kita bisa berangkat bersama-sama. Dari sekarang. Berkuasa Tuhan dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian belenggu di mataku bisa dikatakan praise our God.
belajar di